Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Ketiga 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Nasab. Al-Quran telah mengatakan fala ansaba, tidak ada nasab di hari kiamat yang akan bermanfaat. Setiap ada dalil-dalil di bawahnya yang bertentangan dengan itu, patut diduga bahwa dalil-dalil itu adalah dhaif. Dan ini yang harus dikembangkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Bangsa yang telah kita sepakati bersama untuk kita hidup dari suku Sunda, Betawi, Jawa, Sasak, Batak, Madura, Kalimantan yang pakai Dayak itu namanya, Papua, semuanya kita saudara. Dan ternyata setelah hasil tes DNA dari orang-orang Papua, orang-orang NTT, orang-orang Sunda, orang-orang Jawa dan Dayak, walaupun dari sisi kulit berbeda saudara, tes DNA-nya dinyatakan dari satu leluhur yang sama. Maka kecintaan kita orang-orang Sunda kepada orang Papua sebagaimana kita mencintai orang-orang Sunda lainnya. Karena orang Papua dan orang Sunda adalah satu, yaitu bangsa Indonesia, dan ternyata tes DNA-nya sama dengan kita. Kelihatannya orang Dayak dengan kita berbeda. Lihat hasil tes DNA yang telah dikeluarkan oleh badan yang menanganinya, dan kita bisa akses di internet bahwa orang Dayak, orang Papua, orang Maluku, orang Sunda, orang Jawa dan orang Batak, nilai hasil tes DNA-nya sama dari leluhur yang tidak berbeda. Dan ini yang harus kita jadikan sebuah perekat. Kita boleh berbeda dalam agama, kita boleh berbeda dari sisi bahasa, kita boleh berbeda dari sisi kebiasaan, tradisi kemasyarakatan, tapi kita diikat oleh nilai-nilai keindonesiaan yang sama. Kita harus bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan apa dulu yang disebutkan oleh the founding father? Merdeka dulu, habis merdeka baru bersatu. Setelah merdeka bersatu baru berdaulat, adil dan makmur. Buat apa kita adil dan makmur kalau tidak berdaulat? Dulu di Kresek, di kampung saya, kata nenek-nenek, zaman sekarang sama zaman Belanda, kalau lihat dari sisi pertanian mending zaman Belanda. Irigasi pada jalan semua zaman Belanda. Zaman sekarang irigasi dibiarin gak ada airnya. Tapi bukan itu yang membuat kita bangga, yaitu bahwa kita tidak berada di bawah kekuasaan orang asing.
beras di masa zaman Belanda Karawang dengan zaman sekarang penghasilannya lebih besar zaman Belanda, saudara-saudara. Tapi kita waktu itu adil dan makmur, subur, banyak kekayaan, tapi kita terjajah, kita tidak punya kebanggaan, kita tidak punya rasa kemuliaan. Kenapa? Karena yang jadi pemimpin dilihat bukan seperti warna kulit kita, DNA-nya berbeda. Dia orang Eropa, kita orang Indonesia. Agamanya juga berbeda, tradisinya juga berbeda. Maka seluruh bangsa Indonesia, walau banyak beras, walau banyak gula, dalam hatinya menginginkan bagaimana dirinya, bangsanya bisa merdeka dari para penjajah. Walau mereka tidak berdaya, muncul para pahlawan-pahlawan yang berdaya. Muncullah Pangeran Diponegoro, muncullah Imam Bonjol, muncullah Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, muncullah Kiai Haji Asnawi dari Caringin. Zaman-zaman itu orang-orang yang mau bicara tentang merdeka resikonya mati, saudara. Maka keberanian itu sebenarnya bisa ditunjukkan dalam keadaan-keadaan seperti itu. Pemberani yang sejati adalah orang-orang yang berani pada masa-masa perang. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mik di atas mobil komando pada masa damai. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mik, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, bugot ente. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Nggak ada penjajah, kita aman-aman saja. Ngadain acara pada suka hari ini aman tentram, betul nggak? Malam kemarin saya ceramah ditolak, menolak Imaduddin, pemecah belah umat. Saya datang aja, ngapain coba, mana? Kagak ada yang mongol. Kita sudah bisa ukur, saudara, keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka, orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu, ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente
sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane dengan gaya manuk dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ketika Sunan Ampel datang ke Banten pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten, kemudian Sunan Ampel kagak diterima orang-orang Banten. Kenapa? Karena dia bukan orang Banten. Sunan Gunung Jati ngejar Sunan Ampel, pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten itu, Gunung Santri. Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin santri, orang-orang nggak ada yang mau masuk Islam. Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten, dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika itu, ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Kemudian kata Sunan Gunung Jati, kata Sunan Ampel, wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten, kamu diterima di Cirebon, wajar, kamu punya ibu orang Cirebon. Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten, gak bakal diterima. Saya pengalaman di Banten gak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam, karena yang nyebarin saya bukan orang Banten. Terus gimana? Wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten. Ente wirid hijib maghrobi, cewek cantik orang Banten, ambil jadikan istri. Akhirnya ada cewek cantik Nyai Kaung Anten diwirid. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mau Nyai Kaung Anten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati. Kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten, dan akhirnya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam diterima. Li'anna lisanahu lisanu Banten wa adatahu adatu Banten wa hum